Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Lu Ren merasakan kekuatan yang tak tertahankan, dan segera meraung, lari. Tubuh gemuk Lu Ren tiba-tiba jatuh ke tanah, meringkuk seperti bola, dan kekuatan spiritualnya yang melonjak dipadatkan menjadi beberapa bagian gigi tajam, membawa pasir dan debu yang menggelinding, dan menghantam dasar gunung dengan kecepatan air pasang. Bum-bum, tubuhnya berguling-guling di gunung, seperti roda gigi, dengan cepat menembus dasar gunung. Setelah muncul di ujung gunung yang berjarak 1000 meter, dia menginjak tanah dan mengeluarkan perahu roh. Setelah menjarah perahu roh dengan kepala dan wajah panik. Apa? Tidak, saudara Lu, ingatlah untuk membalaskan dendam kita. Kakak Lu, lari. Ada suara teriakan. Lu Ren yang di perahu roh, melihat ke belakang dan melihat pemandangan yang tak terlupakan dan menyedihkan. Melihat gunung ribuan meter jauhnya, tempat berhenti sebelumnya yang tertimpa oleh gunung kematian. Di sekitar gunung kematian, hanya 6 murid yang lolos, terbaring tak bergerak di rumput, semua dipenggal. Pria muda tampan dengan hidung mancung dari Sekte Abadi, memegang pedang terbang berdarah, menunjuk ke Lu Ren, dan berkata dengan gembira, lari dengan sangat cepat, tetapi saya ingin melihat sampai mana Anda bisa melarikan diri. Orang ini, bernama Tuoba Jinge, peringkat ke-6 di antara murid-murid dalam dari Sekte Abadi. Dia juga merupakan cicit dari leluhur Sekte Abadi. Leluhur ini sangat mencintai Tuoba Jinge. Meskipun dia tahu bahwa praktisi ranah jiwa janin hanya bisa mengerahkan kekuatan paling banyak 30% dari senjata sub penguasa yang lebih rendah, dia masih memberikan Tuoba Jinge dengan beberapa senjata sub bernilai yang lebih rendah untuk pertahanan diri. Dapat dikatakan bahwa Tuoba Jinge punya banyak dengan harta. Pada saat ini, Tuoba Jinge tampak seperti tikus kucing, menatap Lu Ren, yang sudah menangis. Dengan lambaian tangan kanannya, atribut pegunungan kematian di belakangnya berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan melesat ke gulungan yang tergantung di atas kepalanya. Di belakangnya, mayat 42 murid dari garis Feng Lei telah dihancurkan menjadi yidak berbentuk manusia. Cek Gading, babi gendut, lihat temanmu, itu kematian yang mengerikan. Tuoba Jinge meledek. Sebutkan namamu, kakekmu, aku akan membunuhmu sendiri. Lu Ren meraung dengan mata merah. Dia menyaksikan murid dari divisinya dihancurkan sampai mati, dan dia sangat sedih. Oh, itu membuatku takut setengah mati. Tuoba Jinge meledek, tiba-tiba menunjukkan niat membunuh, kamu tidak pantas mengetahui namaku. Kamu harus mati hari ini. Cincin Tuoba Jinge mengeluarkan, perahu roh senjata sub berdaulat tingkat rendah, saat itu muncul di atas kepalanya, hati Lu Ren terpana, dan dia buru-buru mengarahkan perahu roh senjata harta karun kelas atas menuju jurang dewa, jutaan mil jauhnya. Tuoba Jinge naik ke perahu roh dan mengejar Lu Ren. Karena dia tidak kekurangan senjata sihir, dia membuang rampasan senjata angin dan guntur. Tuoba Jinge mengendarai perahu roh, dia tidak dapat mengejar Lu Ren, mengerutkan kening dan berkata, babi gendut ini, sebenarnya menggunakan perahu roh harta karun terbaik. Tapi tidak apa-apa, cepat atau lambat aku akan membunuhnya. Pembudidaya alam jiwa janin hanya dapat mengerahkan kekuatan 10% dari harta terbaik. Meskipun perahu roh yang dikendalikan oleh Tuoba Jinge adalah perangkat sub penguasa tingkat rendah, setelah diaktifkan dengan batu roh terbaik, ia dapat melakukan perjalanan 600.000 mil sehari dengan kecepatan tercepat, melebihi perjalanan harian 500.000 li dari harta terbaik. Meskipun Tuoba Jinge dapat meningkatkan kecepatannya hingga 600.000 mil sehari, dia tidak berani melakukannya. Karena dengan alam jiwa janin tahap kesempurnaan, dia tidak bisa mengendalikan kecepatan itu sama sekali. Begitu dia meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, dia bisa terluka bahkan mati. Oleh karena itu, Tuoba Jinge tidak mau mengambil risiko kehilangan kendali,
hanya bisa mengendalikan perahu roh dengan kesadaran spiritualnya dan mengejar Luren. 2 hari kemudian, di selokan dewa yang terkubur, Sue Zian menunjukkan 3 poin niat membunuh di matanya yang indah, 7 poin kesedihan, kakak ipar, sudah 9 hari, dan tidak ada yang terlihat. Aku benar-benar ingin pergi mencari murid-murid dari Sekte Abadi dan Istana Jiwa, dan membalas murid-murid 5 jiwaku yang sudah mati. Sue Zian tahu bahwa Tan Yun tidak peduli dengan hidup atau mati para murid 5 jiwa, tapi bagaimanapun juga dia adalah murid dari 5 jiwa, dan dia sedih ketika memikirkan kematian tragis teman-temannya. Ketika Tan Yun hendak menjawab, tiba-tiba Sang Guan Bingbing berkata, seseorang datang di langit di sebelah kiri. Tan Yun dan yang lainnya melihat ke atas, melihat 2 titik cahaya, satu di depan dan satu di belakang, yang berlari kencang ke arahnya, meningkat dengan cepat. Tan Yun tiba-tiba menyusut, dan dia menemukan bahwa perahu roh di depannya telah diserang oleh semacam kekuatan, penuh lubang dan penuh retakan besar. Di perahu roh yang tampaknya akan hancur itu, Luren, berkeringat deras, memiliki keputusasaan yang dalam di matanya. Karena dalam 2 hari terakhir, Tuoba Jinge mengendarai perahu roh untuk mengejar, sambil menyerang dengan beberapa jenis senjata ajaib, membombardir perahu roh Luren. Luren telah beberapa hari terakhir ketakutan. Cucu penyu hidung pesek, jika kamu tidak mengandalkan senjata ajaib, pisau sialanku, pasti bisa memotongmu. Luren sangat marah. Cucu penyu berhidung pesek. Di belakang Tuoba Jinge mendengar umpatan, aku akan menangkapmu, dan merobek mulutmu dulu. Baru membunuhmu babi gemuk. Tuoba Jinge melambaikan tangan kanannya ke arah depan, dan tiba-tiba, sinar cahaya berwarna-warni meledak, berubah menjadi tripod raksasa yang besar. Boom, boom, boom. Suara dentuman seperti langkah raksasa meletus dari kuali. Tiba-tiba, lingkaran gelombang suara tak terlihat, menyebar dari kuali dengan kecepatan cahaya, dan langsung menyapu tubuh Luren. Ledakan. Tiba-tiba, Luren mengalami sakit kepala yang hebat, dan rasa pusing yang sangat kuat, seperti jurang maut, menelan kesadarannya dan memusnahkan jiwanya. Apa? Lu Chen menggigit ujung lidahnya, fitur wajahnya bengkok, dan gumpalan darah mengalir dari telinga, hidung, dan matanya. Sulit membayangkan betapa tersiksanya dia. Dengan kesadaran yang lemah, dia mengendarai perahu roh untuk menuju pintu masuk jurang dewa. Karena pemusnahan jiwanya, perahu roh yang dikendalikan oleh indera spiritual bergetar di langit. Babi mati, aku akan melihat kemana kamu pergi sekarang. Tuoba Jinge menyeringai, dia mengarahkan tripod jiwa roh kuno di kehampaan, dengan keras mengenai perahu roh Luren. Bang! Perahu roh yang sudah retak meledak di langit dengan suara yang nyaring di telinga. Luren, jatuh ke pintu masuk jurang dewa. Tuoba Jinge melompat turun dari perahu roh, memegang pedang terbang dari senjata subdaulat tingkat rendah, dan membuat cahaya pedang, dia memotong kaki Luren. Pada saat itu, Tan Yun naik ke langit seperti hantu di kabut hitam, menarik Luren, dan mendorong tangan kirinya ke langit, nyala es Hongmeng setinggi 6 kaki bergegas menuju Tuoba Jinge. Melihat Tan Yun yang tiba-tiba menyerang, Tuoba Jinge tidak bisa menghindar, dan api es Hongmeng langsung menyelimutinya. Tidak, Tuoba Jinge berteriak di dalam api es Hongmeng. Terlihat jelas bahwa wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuhnya tertutup lapisan es biru muda dalam sekejap. Dengan kekuatan penuh energi spiritual dia melarikan diri dari api Hongmeng, setengah inci di belakangnya, dengan kulit terbakar. Pada saat ini, tidak ada kulit di wajahnya dan bahkan seluruh tubuhnya, hanya daging berdarah yang tersisa. Saudara Jun, bawa Luren. Lengan kanan Tan Yun menjatuhkan Luren, yang hampir pingsan, ke dalam kehampaan. Sebelum dia mendarat, Jun Buping melompat tinggi dari kabut hitam dan menangkap Luren. Mata Dewa Hongmeng, langkah Dewa Hongmeng, api Hongmeng. Dalam kehampaan, mata Tan Yun bersinar dengan cahaya merah misterius,
tubuhnya berkedip ke arah kehampaan, dan telapak tangan kanannya mendorong ke arah Tuoba Jingge. Dalam sekejap, nyala api Dewa Hongmen setinggi 12 meter, Tuoba Jingge yang berdarah langsung terbang. Tan Yun tidak mudah mengendalikan Tuoba Jingge, dengan mata Dewa Hongmeng karena jiwanya setara tingkat kedua dari alam pemurnian jiwa, jiwanya tidak lebih lemah dari Tan Yun. Armor kematian. Tan Yun, aku akan membunuhmu hari ini. Tuoba Jingge meraung, di tubuhnya, satu set armor gelap yang memancarkan kekuatan kematian tiba-tiba berubah menjadi armor kedap udara. Bahkan jika api Hongmeng yang cukup untuk membakar harta karun terbaik menjadi debu, baju besi itu masih utuh. Perangkat subkhusus yang lebih rendah. Tan Yun cukup terkejut. Sejak awal, Tan Yun tahu bahwa tidak hanya perahu roh yang dikendarai Tuoba Jingge adalah senjata sub-daulat tingkat rendah, bahkan tripod jiwa roh kuno yang baru saja menyerang Lu Ren dan pedang terbang di tangannya juga senjata sub-kedaulatan kelas rendah. Hahaha, Dute adalah senjata sub-sovereign tingkat rendah. Aku tebak, identitasmu tidak sederhana, kan? Tan Yun menginjak pedang terbang dan tergantung di udara, melihat sejauh 200 meter, Tuoba Jingge yang sama meninjak pedang terbang. Tan Yun terkejut, pedang terbang di bawah kaki orang ini juga merupakan senjata sub-daulat tingkat rendah. Tan Yun, jangan pedulikan identitasku, kamu hanya perlu tahu bahwa kamu akan mati hari ini. Tuoba Jingge berkata, kuali jiwa Ling Ning kuno. Boom, boom, boom. Ruang membengkak seperti lapisan air, dan suara merdu seperti langkah raksasa kuno meletus dari kuali raksasa di kehampaan. Tiba-tiba, lingkaran gelombang suara jatuh dari langit seperti gelombang tak terlihat, dan langsung menyelimuti Tan Yun. Dihadapkan dengan kekuatan Ling Ling tripod kuno, 3 jiwa dan 7 jiwa jauh di dalam pikiran Tan Yun kembali normal setelah hanya terkejut. Apakah kamu ingin membunuhku karena kemampuan ini? Tan Yun menginjak pedang terbang, dan senyum di sudut mulutnya. Hah? Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Tuoba melebar. Dia tahu bahwa meskipun wilayahnya rendah, dia hanya bisa mengerahkan 30% dari kekuatan kuali jiwa Ling Ming kuno, tetapi kekuatan 30% ini cukup untuk menyebabkan jiwa pembudidaya tingkat kedua di alam pemurnian jiwa menderita kerusakan berat. Dan sekarang, Tan Yun bahkan tidak bergeming. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Mengandung kengerian di hatinya, Tuoba Jingge, Li meraung, gunung dan sungai kematian, beri aku penindasan. Cincin Tuoba Jingge Qian Kun berkedip, dan kemudian langit bergetar, sebuah gulungan keluar, dan menyebar di langit, seperti gambar gunung. Cahaya hitam meluap di dalam gulungan itu, dan puncak gunung hitam setinggi 1 kaki, memisahkan diri dari gulungan itu, dan menjadi gunung setinggi 1000 meter. Duung! Di gunung hitam, kekuatan kematian yang tak berujung dan besar melonjak, dengan kekosongan yang retak, di celah ruang yang padat, itu dengan keras menghantam Tan Yun. Kandang kematian bunuh. Saat ini Tuoba Jingge, mengenakan baju besi kematian, mengusap dada dengan tangan kirinya, dan memutar pergelangan tangan kanannya dengan sangat cepat. Dalam sekejap, cahaya pedang hitam sepanjang puluhan meter muncul dari segala arah. Menukik ke arah Tan Yun dengan ganas. Rasa krisis meletus dari hati Tan Yun. Dia menilai bahwa meskipun dia bisa menahan pencekikan kandang kematian, dia pasti akan terluka jika dia tidak menggunakan pedang ilahi Hongmeng. Oke, karena kamu punya banyak senjata ajaib, maka aku akan membiarkan kamu melihat senjata ajaibku. Aku akan menemanimu bermain perlahan. Tan Yun tiba-tiba berbisik, pria besar, muncullah. Aowem, bersama auman singa naga emas, seperti kilat emas setinggi 200 kaki, melesat keluar dari kabut hitam dan membubung ke langit. Sayap kanan yang tajam dengan keras menghancurkan sangkar kematian dan mengangkat kaki depannya yang besar, dicetak di puncak raksasa ribuan kaki yang menekan Tan Yun. Bom! Bom!
Pegunungan Wuhei langsung retak, dan ditendang oleh singa naga emas sejauh ratusan kaki, meledak dan berubah menjadi puing-puing. Gulungan yang melayang di atas kepala Tuo Bajinge tampaknya telah kehilangan spiritualitasnya dan jatuh bersama angin. Apa-apaan ini? Itu bahkan menghancurkan dua senjata ajaib Subzun. Tuo Bajinge berteriak ngeri, menginjak pedang terbang, dan melesat ke arah perahu roh mengambang di langit, mencoba melarikan diri dengan perahu roh. Aum! Raungan terdengar dari langit di atas kepalanya. Tuo Bajinge berhenti, mengangkat kepalanya, wajahnya pucat. Singa naga emas sudah di atas kepalanya, membuka mulutnya. Tan Yun, selama kamu membiarkanku pergi, aku tidak akan memberi tahu leluhurku yang agung. Tuo Bajinge menatap Tan Yun dengan memohon, dan berkata dengan panik, tolong. Leluhur, hahaha, lumayan. Aku beruntung hari ini bertemu dengan cicit dari leluhur sekte abadi. Tidak heran senjata sihirmu semuanya adalah subsenior kelas rendah. Tan Yun berkata sambil tersenyum. Ya, benar, Tan Yun, apa yang kamu katakan? Leluhurku yang hebat adalah tingkat tinggi dari sekte abadi kita. Selama kamu melepaskanku, aku akan membiarkan leluhurku yang hebat memberimu kelas menengah subperangkat berdaulat. Tuo Bajinge belum selesai, Lu Ren, yang sudah siwaman di bawah, berteriak, Saudara Tan, jangan berjanji padanya. Dia membunuh 48 murid Feng Lei saya 2 hari yang lalu. Bisakah Anda menangkapnya dan menyerahkannya kepada saya? Iya, mata Tan Yun dingin, pria besar, tangkap dia. Aum! Singa naga emas melebarkan sayap kanan menamparkan Tuo Bajinge dengan suara melolong. Ah! Armor kematian di Tuo Bajinge terkoyak, dengan teriakan seperti meteor, jatuh ke tanah. Dia menyemburkan darah, tubuhnya berkedut, matanya berkunang-kunang. Pada saat ini, Lu Ren memegang pisau besar dan melompat ke arah Tuo Bajinge. Memikirkan kematian tragis dari divisi yang sama, niat membunuhnya menjadi kuat. Dia ingin melakukan apa yang dia katakan, seperti menyembelih anjing, membantai Tuo Bajinge. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.